Berham, aku sudah selesai baca Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Kamu sudah atau belum? Aku belum selesai. Baru sampai kitab Keluaran. Ayo buruan, masa kalah sama aku? Hehehe, aku memang harus menyelesaikannya. Namun tanpa bermaksud membenarkan diri. Maka aku ingatkan agar berhati-hati. Karena kita ini bisa mendengar firman dan terhibur oleh firman, namun tidak bertekun dalam iman yang menyelamatkan. Hati manusia itu memang penuh tipu daya dan seringkali gunakan Alkitab untuk kepentingan sendiri. Oh gitu ya, terima kasih buat peringatannya. Hari ini aku mau melatih iman melalui penjelasannya tentang kegigihan para pemungut cukai dan orang berdosa mengikuti Kristus dalam pelayanannya. Dan sebaliknya ternyata pemimpin agama malah bersungut-sungut terhadap anugerah Kristus dan kebaikannya. Wah, seperti dunia terbalik. Yuk perhatikan teman-teman. Adik-adik, kita akan melanjutkan petualangan kita dalam kerajaan Allah. Kita akan mohon berkat Tuhan di dalam doa. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Bapa di surga, kiranya Engkau menguduskan kami ya Tuhan. Mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Melayakkan kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Jadikanlah hati kami tanah yang subur bagi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tidak tahukah kalian bahwa orang-orang Farisi, para ahli Taurat adalah orang-orang yang sombong? Di seluruh kota Israel, dimanapun mereka tinggal, mereka mempunyai kesombongannya. Bahkan boleh dikatakan mereka mempunyai kesombongan yang double. Loh Pak, kok kesombongan yang double? Maksudnya gimana Pak? Pertama, karena mereka senang sekali meremehkan, merendahkan orang lain. Apalagi ketika mereka berhadapan dengan para pemungut cukai dan orang-orang yang dikucilkan di tengah-tengah masyarakat karena dianggap melanggar hukum Taurat. Mereka tidak segan-segan, orang-orang Farisi ini tidak segan-segan menyebut para pemungut cukai dan orang-orang yang dikucilkan itu sebagai orang berdosa. Orang-orang Farisi menganggap orang-orang yang dianggap berdosa ini sebagai sampah masyarakat. Mereka perusak bangsa. Mereka adalah orang-orang yang dibuang oleh Tuhan. Adik-adik, itulah mengapa orang-orang Farisi, para ahli Taurat tidak mau bergaul dengan mereka. Nah, yang kedua, orang-orang Farisi ini merasa diri mereka layak di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena mereka merasa mentaati hukum Taurat. Kalau mereka mentaati hukum Taurat, berarti mereka layak di hadapan Tuhan. Itu pikiran mereka. Nah, adik-adik, di saat orang-orang Farisi mempunyai pendapat yang demikian, Tuhan Yesus mempunyai sikap yang berbeda. Tuhan Yesus mau bergaul dengan orang-orang berdosa itu, bahkan Tuhan Yesus mau menerima undangan mereka untuk makan di rumah orang berdosa itu. Tentu saja adik-adik ini membuat orang-orang Farisi, para ahli Taurat itu menjadi gerah, benci, dan tidak senang dengan sikap Tuhan Yesus. Tetapi bagaimana dengan sikap Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tetap pada pendiriannya. Tuhan Yesus tetap untuk bergaul dengan orang-orang yang berdosa itu. Adik-adik, mengapakah Tuhan Yesus tetap bergaul dengan mereka itu? Karena Tuhan Yesus menjalankan sebuah misi yang dipercayakan Bapa di surga kepadanya. Tapi Pak, apakah misi itu Pak? Misinya adalah Tuhan Yesus harus membawa pulang orang-orang yang terikat di dalam covenant Tuhan, yang adalah milik Tuhan, tetapi orang-orang itu sekarang melawan covenant Tuhan. Dengan apa? Dengan perbuatan dosa mereka. Jadi adik-adik,
Tuhan Yesus harus membawa orang-orang yang memberontak kepada Tuhan itu untuk menjadi umat Tuhan, orang-orang yang nantinya beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus menjelaskan misinya itu kepada orang banyak yang hadir di tempat itu dengan sebuah cerita tentang 100 ekor domba, tentang domba yang hilang. Diceritakan ada seorang gembala yang baik. Gembala yang baik itu mempunyai 100 ekor domba. Dan ketika waktunya gembala itu membawa domba-domba itu ke kandang, kemudian gembala itu menghitung domba-dombanya. 1, 2, 3. Loh, kok hanya ada 99? Di manakah satu domba itu? Ternyata satu domba itu tersesat. Mengapa tersesat adik-adik? Karena tidak mau mendengarkan suara sang gembala. Apakah kemudian sang gembala berpikir, biarkan, itu hanya satu domba. Aku masih punya 99 domba. Biarkan saja dia, tidak ada. Apakah demikian? Tidak. Sang gembala itu merasa bahwa domba itu adalah miliknya, dan karena domba itu adalah miliknya, maka sang gembala itu meninggalkan 99 ekor di dalam kandang dan pergi untuk mencari satu domba yang hilang. Satu domba yang hilang tidak akan diizinkan untuk mendapatkan celaka, binasa, diterkam oleh binatang buas. Demikianlah kasih Tuhan mencari manusia yang berdosa. Supaya apa? Supaya mereka dibawa kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus tidak mau siapa yang menjadi milik Tuhan binasa dan menjadi makhluk yang hancur. Tapi Tuhan Yesus mau menyelamatkan mereka dan membawa kembali kepada Tuhan. Adik-adik, ini mengingatkan kepada kita betapa besarnya kasih Allah itu kepada kita. Bukan ketika domba itu mendengar suara gembala maka dia diselamatkan, bukan. Tetapi di saat domba itu tidak mau mendengarkan suara gembala, di saat domba itu melawan si gembala, dan di saat itulah gembala menyelamatkan dia. Demikianlah kita. Kita diselamatkan oleh Tuhan, bukan ketika kita taat kepada Tuhan. Justru ketika kita melawan Tuhan, ketika kita masih berdosa, di saat itulah Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus kita, sehingga kita dibawa pulang kepada Tuhan untuk menjadi umat Tuhan, umat yang beribadah hanya kepada Tuhan. Apakah kita sudah bersyukur akan kasih Tuhan? Dan sudahkah kita mempersembahkan hidup kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan? Kiranya petualangan kita kali ini boleh memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena kasih-Mu yang begitu besar. Kami yang melawan Tuhan, kami yang memberontak kepada Tuhan. Di saat itu Engkau berkorban untuk kami, supaya kami boleh dibawa kembali kepada Bapa di surga, supaya kami menjadi umat Tuhan yang setia. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh hidup sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan dan mempersembahkan hidup kami sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pakailah kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Sebab pemahaman firman Tuhan secara alamiah seringkali muncul dalam pikiranku. Ternyata hanya karena anugerah, maka orang berdosa seperti kita-kita ini dapat tertarik dengan keselamatan yang ditawarkan Yesus. Aku sih belum paham. Coba kita baca Roma pasal 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Oh, aku baru mengerti, ternyata dengan mendengar serta percaya pada firman, maka kita diselamatkan. Sungguh luar biasa anugerahnya, karena Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Oh, jadi bukan karena jasa baik manusia. Wah, terkesima aku. Mau terus menggali firman Tuhan dari Lukas pasal 15
ayat 8 sampai dengan 10. Semangat!